Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Kita semua akan berarti ketika kita berakhlak mulia. Akhlak ini ada 3 dimensi. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah. Kepada Allah kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya aturan-aturan yang harus ditinggikan derajatnya. Allah tempat kita kembali. Jangan mendahulukan makhluk di atas Allah. Segera kembali kepada Allah ketika ada masalah. Jangan seperti orang tidak beriman yang bunuh diri begitu mereka menemukan jalan buntu. Seorang mukmin, dia bersungguh-sungguh menjaga hubungan Allah SWT. Tanpa ini pasti terasa hampa. Allah telah memberikan cara mentaati Allah. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu jangan sampai diabaikan sedikit pun. Yang sunnah usahakan dilaksanakan supaya kita menjadi maksimal mentaati Allah, sehingga terasa jiwa kita hidup bersama Allah. Contoh, bagaimana kita tahu seorang bersama Allah? Ketika Nabi Musa AS dikejar Fir'aun dari belakang, di depannya ada Laut Merah. Pengikut Nabi Musa AS sudah khawatir. Inna lamudrakun, kami pasti dibunuh, wahai Musa. Tapi karena Musa selalu bersama Allah, di saat kondisi terjepit sekalipun, Nabi Musa tidak gentar. Dengan tenang menjawab, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku sedang bersama Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepadaku. Sekarang banyak orang Islam ketika punya masalah, stres, takut, panik. Kenapa tidak berwudu? Kenapa tidak sujud? Kenapa tidak angkat tangan? 24 jam Allah buka pintu. Mengapa kau seperti orang bingung? Sampai-sampai menempuh cara haram, sampai-sampai mengambil cara haram hanya untuk kaya, hanya untuk ngambil muka, sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Takutlah kepada Allah. Perhatikan, dengan terang Nabi Musa menjawab, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku sedang bersama Allah, dan Allah pasti berikan jalan keluar. Allah langsung perintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Laut terbelah. Perhatikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu Allah perintahkan air terbelah, maka air terbelah. Mustahil terjadi bagi manusia. Maka lewatlah Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Fir'aun menyangka itu juga untuk Fir'aun. Fir'aun mengejar juga dari belakang. Di tengah laut itulah kemudian Nabi Musa selamat dan pengikutnya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Perhatikan, kekuatan apa di muka bumi pada waktu itu melebihi Fir'aun. Kekuatan materialisme sebesar apapun, kalau berhadapan dengan Allah tidak ada apa-apanya. Karenanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Kita diajarkan tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh kita saling mengganggu. Kita ajarkan seperti itu. Memang mereka akan selalu mengganggu,
Mereka selalu menyerang seperti Nabi dulu di Mekah, dilempari kotoran. Saat bersujud di depan Ka'bah, diletakkan jeruan yang penuh dengan kotoran di atas kepala Rasulullah yang suci. Lalu dicodet, kotoran tumpah ke tubuh Rasulullah yang suci. Tapi Rasulullah SAW tidak sempat, bahkan tidak punya sama sekali menyimpan dendam dalam dirinya. Semua orang-orang yang mendolimi Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW dimaafkan. Perhatikan akhlak. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi bersabda wa khaliqin nas. Nas ini umum, bukan hanya sama mukmin, termasuk orang tidak beriman. Kita harus menampakkan akhlak mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita berakhlak mulia. Yang ketiga, ini yang terakhir, saudara, yaitu akhlak kepada lingkungan. Jangan mengotori lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Seorang mukmin harus menjadi contoh terbaik dalam lingkungan. Pasti ketika lingkungan rusak, maka yang menjadi dampak kerusakan itu manusia juga sendiri. Banjir di mana-mana. Kenapa? Karena lingkungan dirusak. Yang seharusnya tempat untuk resapan dipakai untuk bangunan. Suatu saat akan ada dampak yang terjadi. Allah Maha tahu bagaimana seharusnya kita mengelola semua ini. Saudara-saudara, begitulah kita berakhlak mulia. Bahkan kita berakhlak mulia kepada tetangga. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Memuliakan tamu termasuk akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamu. Ini semua akhlak orang beriman. Bahwa tidak mungkin seorang beriman melakukan tindakan-tindakan yang membuat terancam orang lain. Tidak mungkin. Orang beriman selalu berakhlak mulia. Rasulullah SAW memastikan ini supaya kita menjadi umat terbaik. Dan ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik, kata Allah. Ketika kita menyatakan, ya Allah aku beriman kepadamu, ya Allah aku muslim, ya Allah aku siap bersanding kepadamu, aku siap ikut engkau ya Allah. Kuntum khairu ummah, maka sejak itu kalian umat terbaik. Caranya bagaimana membuktikannya? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak mereka kepada kebaikan. Kalau mereka melakukan kemungkaran, cegah. Jangan sampai kemungkaran itu merajalela. Karena azab yang Allah turunkan di sebuah tempat akan berdampak juga kepada tempat-tempat yang lain yang ada orang-orang yang soleh di situ.